Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim, hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh bertuah negeri ini terletak di garis khatulistiwa, mempersembahkan karisma yang mendunia, ditakdirkan sebagai bangsa yang memiliki sumber pendapatan zakat yang begitu fantastis dari berbagai kekayaan penduduknya. Maka wajarlah potensi zakat di Indonesia ditamsilkan seperti membangunkan raksasa yang sedang tidur terlena. Bagaimana tidak, hadirin, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, tijarah perdagangan, perindustrian, pertambangan, hingga penghasilan bulanan profesi pegawai dan karyawan berpotensi menyumbang zakat sebesar 327 triliun per tahun. Namun hadirin, dari berbagai potensi zakat yang sangat fantastis tadi, terdapat sebuah problema yang sangat memilukan hati. Tahun 2023, Badan Pusat Statistik Nasional Republik Indonesia mencatat terdapat 25,90 juta jiwa masyarakat Indonesia masih berada di garis kemiskinan dengan situasi dan kondisi yang memprihatinkan. Potret ini sungguh sangat memilukan hati, hadirin. Kenapa? Karena terjadi di negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi. Atas dasar inilah, maka izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Mensejahterakan Umat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu merupakan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam karya monumentalnya Fiqhuz Zakah jilid 2 halaman 747 menjelaskan bahwa kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang bersifat individual, sehingga siapa saja yang kuat imannya dan mengharapkan pahala akhirat akan menunaikannya, sementara yang lemah iman dan bakhil tidak menunaikannya. Sekali-kali tidak demikian, hadirin. Kewajiban zakat merupakan kewajiban yang bersifat manajerial, sehingga menjadi tugas penguasa atau yang ditunjuk oleh penguasa untuk memungut zakat dan menyalurkannya secara profesional dan proporsional. Dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa peran penguasa dalam upaya pemungutan zakat dan pendistribusiannya memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam upaya meningkatkan kuantitas zakat yang dikumpulkan per tahunnya dari para muzaki. Karena penguasa memiliki kewenangan untuk membuat berbagai regulasi yang mengharuskan setiap muzaki untuk membayar zakatnya dan akan dikenakan sanksi jika tidak membayarnya. Kemudian Imam An-Nawawi juga menjelaskan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 6 halaman 193 sampai dengan 196. Di situ beliau jelaskan bahwa untuk senif fakir dan miskin, zakat yang diberikan adalah harus cukup untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan kepada kemapanan.
Untuk fakir dan miskin yang mempunyai skill dalam bekerja, diberikan modal untuk membeli perlengkapan pekerjaan mereka. Begitu juga dengan fakir dan miskin yang mempunyai talenta dalam berbisnis, diberikan modal usaha untuk membeli bisnis mereka. Pola ini dapat mengeluarkan mereka yang mempunyai skill bekerja dan talenta dalam berbisnis dari kemiskinan kepada golongan yang berkecukupan, dan akhirnya bisa keluar dari status mustahik menjadi seorang muzaki. Karena itu hadirin, penyaluran zakat yang masih sangat besar didistribusikan ke sektor konsumtif oleh lembaga amil zakat milik pemerintah dan lembaga amil zakat milik swasta perlu dirubah dan direformasi. Demikian ungkapan Profesor Dr. Armiadi dalam bukunya Pendayagunaan Zakat Produktif. Namun hadirin, kita juga tidak menutup mata apa yang selama ini telah dilakukan Basnas dalam memproduktifkan zakat melalui program Zakat Community Development yang berbasis komunitas, Zakat Mar yang berorientasi pada usaha kecil, Zakat Auto yang bergerak pada sektor perbengkelan, serta zakat untuk ketahanan pangan. Dan itu semua memerlukan dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Hadirin, kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi zakat yang begitu fantastis. Oleh karena itu, kita membutuhkan peran penguasa dalam pengelolaannya. Kemudian mengenai penyaluran zakat untuk fakir dan miskin, perlu reformasi ke sektor produktif dan tidak konsumtif. Akhirnya, tausiah ini saya tutup dengan sebuah pantun. Keminahasa beli alpukat, yuk para pengusaha bayar zakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.